Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Puji Tuhan, saudara-saudaraku, bapak-bapak, ibu-ibu, dan kakak-kakak serta adik-adik sekalian. Kembali kita akan membacakan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kami bersyukur buat segala kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih kalau Tuhan tetap Immanuel menyertai hidup kami Tuhan. Kami pun mau menyertakan Engkau di dalam kehidupan kami. Dengan kami membaca, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman-Mu, bahkan membagikannya buat yang lain, supaya kami sama-sama diberkati, kami sama-sama dikuatkan, kami sama-sama berjalan dalam kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, pimpin kami oleh Roh Kudus-Mu, supaya kami bisa mengerti dan kami bisa mempraktekkannya terus di dalam kebenaran-Mu Tuhan, di dalam kehidupan kami ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa serta baca firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, pembacaan kita pada hari ini yang terdapat pada Kejadian 17 ayat 9 sampai dengan 14. Demikian firman Tuhan. Lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak-anak yang berumur 8 hari harus disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katanya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Bapak, Ibu, saudara semuanya, adik-adik dan kakak-kakak, sunat di sini dulu adalah dengan memotong, mengkerat kulit katannya, yaitu adalah simbol perjanjian antara Tuhan dan Abraham dan bangsa Israel. Nah, sunat pada waktu itu bisa juga sebagai tanda penerimaan dari satu suku masuk kepada suku lainnya, dan dilakukan juga sebagai adat istiadat tradisional. Dan ada juga di zaman sekarang ini juga ada yang melakukan sunat itu sebagai tanda sehubungan dengan kesehatan, ya. Tapi sunat di sini adalah perjanjian antara Tuhan dengan Abraham. Nah, itu adalah lambang kesetiaan. Kita di zaman sekarang tidak perlu disunat, sunat secara harafiah atau secara jasmani begitu ya. Tetapi Tuhan minta kita, kalau dulu itu sebagai tanda meterai bahwa Abraham adalah milik Tuhan, Tuhan adalah miliknya, dan bangsa Israel ada milik Tuhan, dan Tuhan menjadi Tuhan mereka. Kita ditebus dengan harga yang mahal, yaitu dengan darah Yesus sendiri. Kita tidak diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena dengan sunat atau apapun itu, tetapi hanya karena kasih anugerah, rahmat. Apa itu? Sesuatu yang kita tidak layak terima, tetapi kita bisa menerimanya dengan cuma-cuma. Itu anugerah. Nah, kalau dulu sunat itu dengan cara memotong kulit katan, ya. Tapi yang Tuhan minta pada kita yaitu sunat hati. Nah, itu bisa kita baca di dalam Roma 2 ayat 29, saya bacakan.
Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah sendiri. Nah, inilah yang Tuhan minta, supaya kita menyunatkan hati kita, yaitu terus kita bergantung, terus kita berserah, menandakan kesetiaan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong kami supaya kami menyunatkan hati kami terus Tuhan. Tanda keberserahan kami kepadamu, tanda kami milik-Mu, tanda kami kepunyaan-Mu, tanda Engkau Tuhan kami. Kami mau menyatu dengan Engkau Tuhan, dan kami mau terus dipimpin oleh Roh Kudus-Mu. Kami mau terus berserah kepadamu Tuhan. Biar hidup kami menjadi berkat dan menjadi saluran berkat buat yang lain. Terpuji namamu Tuhan, biar firman-Mu tertanam di dalam hati kami, dan kami bisa pelaku firman-Mu, supaya kami berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Shalom. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang